Hai semua, ada orang berkata, ketika suami istri sudah hidup lama sebagai pasangan, maka semakin lama mereka akan semakin mirip. Bukan wajahnya, tetapi pola pikirnya, atau mungkin lebih jauh karakternya atau bahkan gaya hidupnya. Orang-orang berkata bahwa mereka akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Meskipun tidak terjadi dalam setiap kasus atau seluruh rumah tangga, tetapi ada banyak loh yang seperti ini. Coba kita lihat ya, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18. Ini kisah tentang Yoram, anaknya Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Yoram ini menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya sifat anak itu nggak akan jauh-jauh dari bapaknya lah. Tetapi yang terjadi ini kan sebaliknya. Buah jatuh jauh dari pohonnya. Yoram sama sekali karakternya bertolak belakang dengan karakter atau bahkan kehidupannya Yosafat, ayahnya. Ia justru hidup seperti keluarga mertuanya, Ahab. Kenapa? Karena yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Maka dia terpengaruh dengan gaya hidupnya. Saudara sekalian, kita melihat sebetulnya ketika firman Tuhan berkata, ketika orang menikah itu jangan cuma cari gantengnya, cantiknya, kayanya, hebatnya, tidak. Tapi lihatlah karakternya, pola pikirnya, dan yang terpenting bukan hanya seiman dalam arti seagama loh, tetapi punya nilai-nilai kebenaran yang sama. Orang kan bisa saja mengakunya punya agama A, tetapi kelakuannya nggak seperti ajaran agamanya. Yosafat dan Ahab agamanya kan sama, tapi bedanya apa? Yosafat setia, Ahabnya tidak setia kepada Tuhan. KTP-nya sih mungkin agamanya sama, tetapi kelakuannya Ahab kan dia nggak setia kepada Tuhan. Dia menyembah berhala-berhala yang lain dan kelakuannya mengerikan. Nilai hidup Ahab berbeda drastis dari nilai hidup yang dianut Yosafat. Nilai hidupnya Yosafat ini firman Tuhan, nilai hidupnya Ahab ini kemauannya sendiri. Nah, ketika pernikahan antara anak-anak mereka terjadi, maka tidak heran ya anaknya Yosafat tercemar. Coba kita lihat ya, air kotor dicampur dengan air bersih. Yang bersih jadi kotor atau yang kotor jadi bersih? Yang benar adalah yang bersih jadi kotor kan? Itulah sebabnya Tuhan melarang pernikahan orang-orang yang punya nilai hidup yang berbeda yang dia anut. Harus sama-sama menjadikan firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam hidupnya. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita harus hati-hati. Kita bisa terpengaruh oleh siapapun yang dekat dengan kita. Ketika Anda belum menikah, memilih pasangan hidup, lihat apakah calon pasanganmu punya nilai kebenaran firman Tuhan yang dia anut sebagai standar tertinggi dalam hidupnya. Buktinya nanti lihat saja karakternya, keputusan-keputusan yang dia buat, dan yang lain sebagainya. Kalau Anda menasihati anak-anakmu memilih pasangan, jangan biarkan mereka memilih berdasarkan keinginan mata atau perasaan saja. Ajarkan mereka memilih pasangan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Beri teladan yang baik kepada mereka. Dan jangan lupa, dengan siapapun kita bergaul erat, itu juga akan mempengaruhi kita. Mungkin bisa sahabat erat kita. Pilihlah dengan siapa kita bersahabat. Berteman sih dengan semua orang ya, menjalin hubungan yang baik. Tetapi kalau bersahabat, pastikan sahabat kita adalah orang-orang yang punya nilai kebenaran firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam hidupnya. Tuhan memberkati.